tidak semua hal-hal bisa dibercandain gitu. Walaupun niatnya bercanda, tapi ketika bercanda kita menyakiti. Dengan rasa takut, sejengkal matahari ada di atas kepala kita. Anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, semua saling lari, tidak memikirkan satu sama lain, tidak mencari satu sama lain. Ada masyarakat nggak nyariin istrinya, semua saling injak satu sama lain. Bisa jadi ketika itu yang kita injak anak kita sendiri, bisa jadi ketika itu yang kita injak orang tua kita sendiri. Beliau mengatakan, ya Allah, izinkan aku memberikan minum untuk umatku di Telaga Kausar yang hari ini umatku kepanasan, kehausan. Ini bentuk setianya. Bahkan bentuk setianya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau menunggu umatnya ini di surga. Pasti mereka mulia, tapi bukan itu jawaban yang aku maksud. Ada yang lebih mulia lagi. Para nabi ya Rasulullah. Para nabi pasti mulia. Oh iya, ya Rasulullah, hanya engkau yang paling tahu jawabannya siapa orang yang engkau maksud mulia. Maka Rasul terdiam, menundukkan wajahnya, dan air mata mulai jatuh di pipi Rasulullah. Rasulullah mengatakan orang yang paling mulia adalah mereka yang datang setelah aku tidak ada. Ya kepadamu padahal mereka tidak pernah melihatku dan tidak pernah hidup di zamanku. Hari-hari tidak bersamaku. Mereka adalah kita. Yang dimaksud oleh Rasul adalah kita. Rasul ingin berjumpa dengan kita, tapi kita percaya. Kalau kita percaya, cinta, karena ada cinta, perlu ada cinta dulu baru kita ngikutin. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka harus ditumbuhkan cinta dulu, ditumbuhkan rasa sayang dulu. Yang tidak pernah berjumpa, tapi semua sunnahnya dia berikan, semua akhlaknya dia contoh. Walaupun tidak sesempurna dia, tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka beliau berupaya untuk kepengen banget. Apa itu? Seperti apa sih Umi sebagai pendawai juga? Kebetulan saya mau ke sana. Dan saya buru-buru, saya mau ke Semarang, terus saya mau nemuin penjual es itu ke Magelang. Saya udah janjian sama saudara saya di sana. Ya memang sedikit sedikit miris mendengarnya ya, karena ya itu tadi ilmu tanpa dibarengi dengan adab itu, ilmu itu nggak ada manfaatnya gitu. Karena ilmu hati itu yang lebih penting gitu. Kadang kita punya segudang ilmu, tapi hati kita tidak peka kepada orang lain. Hati kita cacat, tidak mengenal Allah, mampu menghina hamba Allah, maka ya ilmu hati itu tidak ada gitu. Tapi cukup kecewa nggak sih karena pendakwah dan juga utusan dari presiden melakukan hal seperti itu? Ya kalau kecewa mungkin manusia ya gitu. Tapi kan kita tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada, kita juga nggak boleh berharap sama manusia ya. Mau siapapun tetap kita berharapnya sama Allah. Ya kita memang nggak boleh benci orangnya, tapi benci apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan itu. Untuk orangnya ya kita nggak boleh benci. Menurut beliau katanya itu bentuk candaan beliau. Tidak semua hal-hal bisa dibercandain gitu. Walaupun niatnya bercanda, tapi ketika bercanda kita menyakiti orang lain, urusannya dengan manusia itu. Kalau manusia nggak ridho, susah akhirat kita, ya maka tidak semua bisa kita bercandain. Beliau sudah meminta maaf dan juga katanya ditegur oleh bagian kepresidenan seperti apa? Ya semoga ini menjadi hikmah ya, ada hikmahnya. Ketika kita dihina, dijatuhkan, Allah sebaik-baik yang bisa mengangkat derajat, yang memuliakan. Maka ketika kita dihina, kita tidak menjadi orang yang hina, tapi orang yang menghina itulah
yang hina di hadapan Allah gitu. Karena kesalehan itu tidak bisa kita takar dengan pakaian. Ya, kita nggak ada yang tahu kadar kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Yang mungkin kita anggap orang itu biasa aja, tapi mungkin itu orang yang istimewa di hadapan Allah. Yang kita anggap orang itu istimewa di hadapan manusia, derajatnya lebih tinggi, punya jabatan, punya gelar seorang pendakwah, tapi kita nggak tahu. Kadang ilmu bisa juga menjatuhkan kita gitu. Mungkin kita bisa saat itu hina dalam pandangan Allah gitu. Jadi ya berbijaklah gitu, gunakan anggota tubuh kita yang menjadi kendaraan kita, jalan keselamatannya kita gitu. Ya semoga ini ada hikmah Allah yang mampu mengangkat derajat. Dengan begini kan lihat cara Allah, cara manusia untuk menjatuhkan manusia itu gampang banget. Tapi cara Allah untuk mengangkat derajat manusia juga mudah sekali. Allah punya kuasa untuk membuat manusia yang tadinya mulia jadi hina. Allah punya kuasa yang membuat manusia yang dianggap hina jadi mulia, diangkat derajat. Allah punya kuasa membuat orang yang pintar jadi bodoh ketika itu. Allah punya kuasa membuat orang yang bodoh jadi pintar ketika itu. Gitu. Umi sendiri akan memberikan bantuan dalam bentuk Itu rahasia saya, ya. mungkin apa yang tergerak Umi ingin datang membantu? Ya tergerak saja karena kita sebagai seorang perempuan, kita sebagai seorang anak yang pernah mempunyai seorang ayah yang bagaimana bekerja keras mencari nafkah untuk anak-anaknya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu. Jadi dan kebetulan memang dekat dengan kampung saya kan, jadi memang saya juga ada keperluan di kampung saya, jadi ya udah sekalian. Pengalaman Umi juga menjual pupuk. Oh iya, ya jadi teringat dulu saya umur waktu SD jualan sekolah itu sambil bawa kerupuk terus saya titipin ke warung-warung. Jadi sungguh sangat sakit ketika walaupun mungkin bercanda tapi nggak sepantasnya hal-hal yang segala hal dianggap sebagai bercandaan yang lucu nanti akan jadi sebuah kebiasaan gitu. Kalau nggak begitu dia nggak akan puas. Nah itu yang bahaya. Kemarin dapat surprise dari Udah alhamdulillah gitu aja ya. Makasih ya. Makasih banyak. Mobilnya di mana? Mobilnya di mana? di pinggir. Kasih ya. Seperti apa Umi? Umi udah kenal dengan sosok Rebecca Umi? Atau Umi lebih setuju dengan Sylvia? Ya, hati-hati Mbak. Barakallah, ibu-ibu. Mungkin hubungannya Awas lo, jatuh lo, kan? Kan?